Jadi saya tuh berpikirnya saya hanya ada dua pilihan saya itu. Mati di jalan atau mati di penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita berada di kebunnya Mas Reja. Sekarang hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020. Nah, ini kita ada di kebun Robusta. Varietasnya ada dua nih ya. Iya. BP 6 dengan Tugusari. Umur pohon ini antara 8 sampai 12 tahun. Sekarang kita ada di ketinggian 900 mdpl dan suhu sekarang ini ada di 24. Curah hujan cukup basah, iklimnya cukup basah, jadi curah hujan cukup banyak juga di daerah sini. Betul. Hampir tiap bulan hujan terus ya? Biasa sih enggak, ini kan harusnya sudah masuk musim Penghujan. enggak, musim kering harusnya. Musim kering. Tapi masih banyak hujan malah. Inilah kendalanya nih. Mas, kendalanya karena banyak hujan. Kok Iya. petani justru banyak hujan jadi kendala? Kenapa tuh? Karena kita kan harus panen kopi, kan harus ada penjemuran. Wow, gitu. Mas Reja ini selain petani dia juga prosesor. Jadi di kebun itu namanya petani, dengan adanya hujan itu berkah. Tapi di prosesor mereka pengen adanya panas terus. Nah, jadi seperti itu. Memang kendala, bukan kendala sih sebetulnya, tapi dilema. Dilema. Betul. Tepatnya dilema. Nah, dengan curah hujan yang maju duluan nih, ya mungkin karena dampak COVID, terus iklim jadi lebih bersih, akhirnya jadi lebih normal. Dari Juli ke Juni itu kan 1 tahun itu. Di pertengahannya itu adalah musim hujan, pertengahannya lagi adalah musim kemarau. Nah, sebetulnya memang ini sudah masuk ke musim hujan, cuman cenderung biasanya kalau hujan itu mulai ada di bulan 11, 10. nah, 10, 11, 12, 1, 2. Selebihnya nanti musim kering. Nah, dengan curah hujan kembali normal, buah yang ini jadi fenomenal nih. Buah yang terpetik ini dengan biasanya di pohon kopi setelah buah dipetik Baru keluar bunga. Ini buah belum matang, Bunga sudah keluar. bunga sudah keluar. Jadi tahun depan insya Allah itu panen rayanya 2 kali lipat nih. Amin. Amin, Mbak. Cuma kendalanya sekarang ini buahnya masih hijau, sudah keluar bunga. Nah, itu dampaknya harus pemberian pupuk mesti lebih banyak nih. Iya. Nah, di sini kita alhamdulillah ada mata air di kebunnya Mas Reja. Kita mau ngopi pakai air adem. Kita nyebutnya air adem, air pegunungan atau air yang keluar dari mata air itu. Kita mau ngopi di sini. Kita mau ngopi apa nih kopinya nih? Kopinya Robusta natural. Robusta natural. Kalau kayak saya bilang kopi Corona. Apa tuh kopi Corona? Kopi Robusta natural. Wah, kopi Robusta Corona ya. Iya, Corona kopi Robusta natural. Dari Temanggung.
Daerahnya apa nih namanya? Jelegong Bejen, desanya Jelegong, kecamatannya Bejen, Temanggung Utara. Memang Temanggung itu dulunya sentral tembakau. Tembakau, betul. Mungkin sekarang juga masih sentral tembakau. Dan sekarang muncul lagi dengan komunitas kopi nih. Sentral kopinya udah mulai di Temanggung nih. Nah, saya mau tanya nih, Mas Reja termasuk yang petani muda nih. Umur masih 19 apa 20? 18 jalan. 18 Sisanya. Sisanya. Nah, coba ceritain nih, kenapa mau jadi petani? Monggo Mas Reja. Jadi saya sih sebenarnya aslinya Jakarta ya. Pak Aslinya Eko. Jakarta, Masya Allah ini. Saya Jakarta aslinya. Jadi dulu saya hijrah ke sini itu memang udah bosen sama hiruk pikuk Jakarta. Kalau yang menurut saya malah monoton. Tapi memang dulunya sih saya ya memang nakal lah gitu ya kan gitu. Nah itu saya bosen. Jadi saya tuh berpikirnya saya hanya ada dua pilihan saya itu. Mati di jalan atau mati di penjara. Gitu. Dua. Nah, dan satu-satunya apa untuk menghindari dua pilihan itu akhirnya saya harus hijrah ke desa. Gitu. Nah, alhamdulillah saya diajak sama temen ke sini yang kebenaran orang sini juga tapi dia di Jakarta, main ke rumah dia, betah, dan ada yang ngangkat saya jadi anak. Alhamdulillahnya memang udah jodoh tuh kayak gitu deh. Gitu. Jodoh. Orang tua angkat saya namanya ada di sini, namanya itu saya manggilnya Kang Sarwan sama Mbak Tun. Terima kasih Terima kasih dengan mereka berdua yang sudah mau mendidik, mau nampung saya, mendidik saya lah. Jadi saya mulai ngurus kebun kopi itu dari sana, dari ikut mereka. Jadi orang bener nih sekarang. Iya, alhamdulillah Beh. Jadi orang bener. Alhamdulillah. Itu kira-kira 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Itu sudah berkeluarga belum? Sudah berkeluarga, tapi sudah berkeluarga 2 kali. Masya Allah, saking nakalnya 2 kali nih berkeluarga. Ya, jadi hebat ini. Laki-laki jantan ini. Nggak usah ada ditutupin. Jadi memang realitanya memang seperti itu gitu. Anak muda nih. Ikut, kebenaran orang tua angkat saya itu dia punya anak 1, Mbak Eko, tapi sudah menikah dan ikut sama suaminya karena suaminya orang asli Bogor. Oh gitu. Ya, jadi mereka di sini nggak ada yang bantuin. Akhirnya saya ikut mereka lah. Selama kurang lebih hampir 4 tahun ikut ngurus kebun kopinya, kebun jambunya. Gitu. Awal-awalnya bermasalah nggak dengan tadinya penduduk? Kan nggak pernah nyangkul, nggak pernah nggak pernah ngebabat, nggak pernah main di pohon, nggak pernah panas-panasan. Kalau misalnya dibilang bermasalah banget, itu tahun pertama, tahun kedua itu sebenarnya teriak sih. Menolak gitu. Menolak, cuman niat lebih kuat. Niat mau berubahnya lebih kuat. Saya mau berubah nih, saya mau jadi manusia gitu kan. Betul. Niatnya yang lebih kuat akhirnya bisa kalah tuh yang setan-setannya lah itu ya gitu. Kalah lah. Terus kenal sama istri saya. Sebentar, saya mau tanya nih. Waktu di Jakarta itu kan pasti kan jaringannya juga udah luas nih. Pernah ngubungin nggak? Saya balik lagi. Kita main lagi nih di Jakarta gitu. Ada nggak seperti itu? Banyak banget. Nah itu salah satu godaan. Godaan banget ya. Kan kita kalau di Jakarta megang duit, sampai di sini kita nggak megang duit. Oh gitu. Masya Allah ini nih termasuk. Memang di Jakarta kita gampang nyari duit, tapi gampang habis juga. Gampang habis duit, setan dimakan jin kalau saya bilang. Duit setan dimakan jin. Padahal setan belum ada pencetak uangnya nih. Belum ada. Lanjut. Jadi kenal itu sama istri saya. Akhirnya saya nikah di 2014. Saya nikah di 2014, ikut mertua itu saya masih belum. Itu tandanya udah berapa tahun saya di sini? Ya. Sudah hampir 5 tahun saat itu. Saat itu udah hampir 5 tahun. Baru nikah.
Nah, kehidupan saya masih biasa. Saya belum mengolah kopi secara baik dulu. Masih Oh. umum orang desa. Oh gitu. Petiknya rajut, asalan gitu ya, masih umum. Kebanyakan saya isi waktu luang saya itu selain berkebun, saya juga kerja serabutan. Kerja serabutan kalau lagi musim panen itu ya saya buruh petik cengkeh. Kadang ya saya kerja babat, kadang ya kuli bangunan. Masya Allah itu. Bener-bener niat Iya. hijrahnya kuat banget ya. Kuat. Masya Allah. Gitu. Sebenarnya intinya sih sama ditunjang tanggung jawab juga sih. Karena Udah sudah- beristri ya, udah tanggung beristri, jawab. harus Harus. cari uang ya. Ya. Mm. Gitu. Terus. Jatuhlah pada saat tahun 2015 itu ketika mertua saya itu sakit dan itu harus dioperasi. Nah itu kan membutuhkan banyak biaya. Akhirnya kita saling nopang lah, bapak saya gitu ya kan. Dan ya akhirnya hewan-hewan ternak apa yang ada itu memang kita lipat lah untuk biaya. Dijual ya. Iya. Setelah itu saya berpikir ini saya kalau begini terus, ini saya kacau nih, gitu ya kan. Sulit nih gitu ya kan, mau berkembangnya sulit. Akhirnya di sana saya berpikir nih kita ini punya kopi gitu loh. Ya walaupun hanya robusta awalnya gitu, kita punya kopi. Sedangkan kopi itu baru mulai mau booming saat itu. Oh Sudah booming 15. tapi baru mulai akan lagi mulai ya sporadis lah. Ya. Gitu. Industri kopi, apalagi kota-kota besar udah mulai sedikit orang nyeduh manual gitu ya. Nah itu saya mulai deh tuh cari-cari, guru saya cuman Mbah Google aja sebenarnya sih. Oh gitu. Cari-cari di Mbah Google. Saya coba apa sih namanya kopi yang bagus itu seperti apa. Oh seperti ini. Nah itu saya mulai. Dulu saya mulai coba ngerosting itu pakai oven kue yang kotak itu. Oh gitu. Yang taruh di atas kompor. Oh iya, open nangkring. Oven nangkring itu saya kalau nyangrai kopi itu di sana itu 3 jam. 3 jam. Iya, apinya kecil banget itu. Gimana nyangrainya? Buka tutup dong? Iya, buka tutup yang dari atas ke bawah, yang bawah ke atas. Nanti dilihat, ya diaduk-aduk. Gitu. Dilihat terus pindah sampai di akhirnya perketek itu. Saya taunya perketek namanya, nggak taunya itu first crack katanya. Crack pertama, cuma saya bilangnya perketek, selesai nih. Itu 3 jam tuh baru 3 jam. perketek. Baru perketek itu 3 jam. Tanpa diaduk tuh. Ya paling di kesek pindah ke bawah. Yang di atas naik di kesek pindah ke bawah. Oh gitu. Nah, itu Belang bentong nggak tuh? belang bentong karena kopinya asalan. Iya. Itu saya bikin bubuk halus. Setiap ada tamu saya icipin. Kopi enak apa enggak? Tumbuknya tuh pakai apa waktu itu? Pakai mesin sih sudah. Udah, Ada namanya slepan, kalau sini slep bubuk. Oh, slep bubuk. Oh, yang besar itu tuh. Iya, yang pakai Yang bensin itu. Yang di pasar-pasar. Betul. Kayak itu gitu kan. yang moncong babi tuh. Ya. Biasa buat bikin tepung biasanya di pasar itu. Ya, Tepung buat beras. penggelpung. Saya belum ngopi loh, Be, dulu itu. Belum ngopi. Belum Tapi ngopi, udah ngurusin kopi selama 5 tahun, Iya. 5 sampai 7 tahun mungkin ya. Tapi nggak ngopi. Nggak ngopi. Wah, itu jelek total ini. Ini Pertamanya jangan gitu. dicontoh ini kalau kayak begini. Petani kopi tapi nggak mau minum kopi. Akhirnya kita mulai nyicipin kopi, ya awalnya kita memang kaget, kopi kayak gini nih gitu ya kan, kaget. Cuman akhirnya kita belajar lagi, belajar. Nah akhirnya baru deh gimana sih cara minum kopi yang baik. Terus kopi itu harusnya dibuat seperti apa, mendapatkan kopi yang berkualitas tuh protokolnya harus bagaimana. Terus untuk dipasarkan tuh harus sudah Kagetnya tuh seperti apa? Apa kaget karena rasanya enak atau kaget karena ini kopi mestinya lebih enak lagi nih? Biasanya nggak begitu ya? nggak ribet. Saya kagetnya ribet. Masya Allah kok ribet banget sebulannya gitu ya. Ribet banget nih mau jadi kopi, katanya yang kopi enak kok ribetnya kayak gini awalnya. Terus mulai belajar, pengen punya teko leher angsa ceritanya dulu. Ya itu yang kayak di rumah. Tapi itu udah kepicut sama rasa kopi. Udah kepicut. sudah mulai rasa kepicut. kopi. Sudah mulai lah. Roastingnya pakai apa? Saat itu sudah punya mesin. Sudah langsung punya mesin itu. Langsung beli. Beli Wah. ngutang. Beli ngutang.
Masih dipercaya tuh orang tuh, masih dipercaya. Alhamdulillah masih. Kebenaran juga yang ngajak keponakan saya juga. Ada yang namanya Suprito ya, pembuat mesin roasting lokal, lokal Temanggung, dia katanya buat. Saya main ke rumah beliau. Itu orang baik banget tandanya ya. Percaya sama antum nih. Sampai sekarang saya masih suka nggak bisa tidur tuh deh kalau mikir gitu. Kok dulu Mas Suprito kok mau gitu. Ngutangin saya mesin gitu. Diutangin sama dia, mau pulang salaman. Saya minta DP ya. Baru ingat kalau saya nggak megang duit, seperak-perak pun nggak megang duit. Masya Allah itu. Orang mau usaha diutangin, blek utang gitu, nggak ada Utang. DP. Nggak ada. Orangnya minta DP, saya baru sadar kalau saya nggak megang duit. Itu Terus? tanya ponakan saya. Akhirnya ya itu yang melingkar di leher anak, yang melingkar di kuping istri. Yang Terus, nempel maksudnya. yang nempel itu, terus maksudnya yang perhiasan gitu. gitu ya kan, terus yang di kandang hewan ternak itu semua di Lego Buat beli buat DP. DP mesin roasting. Masya Baru Allah. DP itu. Baru DP aja ya. Baru Itu DP. mesin berapa kilo? Kapasitasnya 3 kilo. 3 kilo. Terus 3 kilo. Terus setelah itu pembuatan mesin datang, 1,5 bulan kemudian mesin datang, ditaruh di rumah, nggak ada yang mau di roasting. Bahan bakunya nggak ada, udah nggak punya bahan baku, habis. Mesin roasting itu nganggur Selama 2 bulan. selama 2 bulan. Akhirnya bahan baku dipinjemin sama paman saya, pamannya istri saya. Wah, itu orang baik lagi. Jadi Orang baik sekalinya lagi. antum ini orang baik semua. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah dipinjemin kopi robusta itu 50 kilo buat berjalan. Buat jalan, saya mulai belajar roasting lagi tuh otodidak. Dan itu saya dulu ikut ngerosting robusta itu saya samain kayak arabica karena masih bodoh lah ya, karena belum tahu saya bikin di light to medium. Kan, jadinya kan langu kan dia. di light. Di light itu kan jadi kan langu. Langu, iya. Nah, terus saya Kacang hijau dong rasanya. Nah, terus saya belajarnya gini, Be. Kenapa kok saya nggak punya pelanggan tetap? Apa masalahnya nih di kopi bubuk saya nih? Nah, ternyata setelah saya pelajari, memang saya salah ngerostingnya. Harusnya kan kalau untuk bubuk itu roastingannya harusnya light plus medium plus lah, atau medium dark. Medium to dark. Atau medium plus, karena dia kan powder kan, pakai gula musuhnya. Iya. Gitu. Salah belajar terus Itu gitu. tanyanya ke siapa-siapa aja. Saya biasanya kalau itu ya sama teman-teman di Temanggung aja sih. Gitu. Kita main ke sana silaturahmi, tanya bagaimana sih kalau ngerosting robusta tuh harusnya bagaimana. Itu 2000 berapa? Itu kalau nggak salah 2016 itu. 2016. Iya. Oh, jadi punya mesin 2015. Ngerosting salah, error segala macem, ditinggal sama customer. Wah, nih nggak enak nih roastingannya nih. Kopi apa ini? Kacang mede. Kacang mede. Kacang mede. Itu apa? Kacang kedelai gitu. Dulu saya sebelum kayak gini saya nyales sendiri, door to door, dari warung ke warung. Nawarin. Iya. Sempat itu di Tegal itu saya nggak sadar keliling dari perumahan itu teriak kopi bubuk gitu, itu beneran gitu ya. Itu beneran? Beneran. Terus saya nggak tahu taunya, kok ini di Tegal gitu loh. Nggak sadar. Karena masuk desa, keluar desa itu saya nggak tahu sampai di Tegal. Ini kalau diterusin pulang nih ke Jakarta ya kan. Itu cuma laku 2 on. Itu udah medium to dark? Belum. Nyelos sendiri. Itu terus besok berangkat lagi saya sampai ke Semarang, ke Bandungan. Nggak pernah putus asa lah. Gitu, jualan kopi tuh. Jualan kopi. Untuk nutupin cicilan mesin. Sama sampai itu susu anak aja sama serealnya itu sampai saya kalahin buat beli paketan. Buat beli paketan. Karena media internet. saya, karena media saya kan dulu kan cuman Facebook sama BBM kalau dulu. Gitu. Dulu BBM. Kalau sampai paketannya habis, saya berpikir jangan-jangan ada yang pesen nih. Jangan-jangan ada yang pesen nih. Jadinya gitu. Jadi itu sampai susu anak sama serelaknya itu saya kalahin buat beli paketan. Wah, dahsyat juga ya ceritanya. Lanjut. Jadi saya akhirnya berpikir saya mematankan diri gini, Be. Saya harus maju. Gitu. Saya harus sukses di kopi. Harus sukses di kopi. Harus sukses di kopi. Makanya overconfidence gitu ya. Kayaknya salah satu bumbu itu.
Gimiknya, Jadi, gimiknya tuh harus gimiknya, confident. overconfident sama yang pro kontra. Pro kontra. Ya, nyeleneh gitu. Gitu ya. Pokoknya out of the box gitu Out kan. of the box. Bahkan pokoknya. out of the karung gitu Out kan. of the karung. Oh, iya. Jadinya karena kalau dilihat-lihat gini sih kopi bebas-bebas aja sih kopi kalau menurut saya. Iya, kopi-kopi gue gitu kan. Bebas penama-namaan bebas apa. Banyak yang bilang lu begini. Intinya nanti di gelas. Betul. Balik Lanjut. lagi. Terus mulai dari titik terendah naik itu di usaha kopinya gimana ceritanya tuh? Setelah udah belajar terus mulai ngerosting ke medium to dark untuk robustanya. Nah, mulai ada pasar itu gimana? Mulai ada pembeli, oh Ja, kopi lo enak Ja. Nah, atau gitu gimana? Itu berapa tahun yang lalu tuh? Ya sekitar 4 tahunan yang lalu ya. 4 tahun yang lalu. Itu saya banyak ketolong sama paman saya itu Pak Besari dari Kopi Mantep Temanggung. Dia adalah salah satu ketua quality control MPIG Robusta. Oh gitu. Temanggung ya masih paman sih, masih paman sendiri, pamannya istri saya. Terus sama Pak Pri Kopi Selerep. Kopi Selerep, Pak Pri ya. Ya jadinya saya banyak ditolongnya gini be. Kopi di rumah dia itu ambil. Lu butuh kopi apa ambil. Masya Allah. Bayarnya nanti. Yang penting lu jalan. Antum punya ilmu apa tuh? Kalau orang ngeliat antum bawahnya kasihan gitu. Apa aja dikasih gitu. Karena saya kalau datang ke sana sambil keluar air mata. Gitu ya. Pak Pri, utang kopinya Pak Pri gitu ya. Enggak sih dia pokoknya dia senang kalau ada orang baru terus hasrat mau belajarnya kuat gitu. Terus Itulah. Pokoknya kalau saya main ke tempat Pak Pri nih ya, bayar yang kemarin. Kadang-kadang ambil lagi. Sana pilih sendiri butuh apa, yang apa. Tapi saya ambilnya yang makan Arabica. gratis juga di sana. Soalnya saya pernah makan gratis di tempatnya Pak Pri itu. Kalau makan enggak. Cuma itu ya sosok-sosok itu. Oke. Terus itu tandanya di 2015 memulai. Nah, mulai ngerasa nikmatnya main di kopi tuh di 2000 berapa? 2017. Ya. 2017. Cuman 2 tahun merihnya. Merihnya 2 tahun ya memang, kurang lebih. Tapi sebelumnya memang dia harus menghapus dosa. Menghapus jejak dosa. Menghapus dosa, belajar jadi petani ya itu. Tapi ya pastilah namanya usaha semua harus digelutin gitu kan. Betul. Betul. Nah, di 2017 apa yang menyebabkan jadi nikmat gitu kan? Ketika saya itu yang mulai memproses kopi di out of the box itu. Wah iya. Tandanya dengan eksperimen pribadinya nih. Pribadi ya. Dari tahun 2015 itu saya udah ada eksperimen sebenarnya. Apa yang bikin spektakuler itu sampai itu dinyatakan wah nih enak nih? Itu namanya Robusta natural wine, dulu saya namakan wine. Cuman saya ganti sekarang jadi fermented karena banyak masukan dari teman-teman, juga banyak buyer disangkanya wine itu ditambahkan dengan minuman keras. Homer gitu. Sebenarnya sih enggak gitu. Itu hanya nama pasca panen aja, nama proses. Akhirnya saya gantilah, saya rubah sekarang jadi natural fermented. Itu yang saya keluarkan 2017 itu di Festival Kopi Bondowoso kedua. Iya, saya diundang sama teman-teman BRK nyetan. Oh, buka stand di sana. Ya. Jualan Robusta natural fermented, saya luncurkan di sana. Fermented. Ya. Wah. Itu laku keras tuh. Iya, di sana viral. Di sana karena kan orang taunya Arabica. Dulu itu yang di fermented itu Arabica, Aceh Gayo, wine kayak gitu-gitu kan. Iya, betul. Dan kebenaran yang bikin viralnya saya Robusta. Jadi ada asemnya tuh, Robusta kok ada asemnya tuh gitu kan. Jadi kayak gitu. Undangan juga nih saya banyak sih yang berjasa juga di saya. Nine Coffee Mas Rizwanda di BRK itu di Bondowoso, atas undangan beliau lah. Saya akhirnya datang, walaupun waktu itu saya belum pernah ketemu be. Ini lucu lagi nih, saya pertama kali ke Bondowoso modal itu cuman berapa ya, saya bawa duitnya 600 ribuan kalau nggak salah, harga tiket 200, nggak taunya barang itu kena bagasi. Bagasinya sendiri itu seharga tiket 200 juga. Nah, sampai di naik kereta itu
duit tinggal 70.000. Saya sampai nggak makan, cuman beli minum aja. Masih berpikir sampai di Jember mau dijemput nggak nih, orangnya bener nggak nih. Antum udah bawa kopi itu berapa banyak? Saya bawa kurang lebih itu, makanya kena cas bagasi karena 68 kilo bawaan saya. 68 kilo. Mm-mm. Kereta itu? Kereta. Kereta. Akhirnya alhamdulillah dijemput beneran sama Mas Riswanda, itu dijemput beneran, nginep di rumahnya beliau. Nah, ikut acara. Nah, itulah di sana terus mulai orang pada kaget, kok robusta tuh ternyata bisa dibuat kayak gini. Itu green bean tuh yang Green dibawa. bean yang saya bawa. Sementara Green bean. bawa roasted beannya? Saya ngerostingnya di tempatnya Mas Riswanda itu di Gitu. di shelternya Nine Coffee. Nine Coffee Bondowoso. Jadi nggak usah di roasting, Cak, kata dia ya kan. Bawa green bean aja ngerosting di sini, kata dia ya kan. Nah, ngerosting di sana saya untuk acara pameran. Nah, di sana lah mulai naik, terus dibantu juga nge-up sama teman-teman dari Coffee Talk Surabaya. Mas Mod saat itu yang ambil videonya, dokumenternya itu diupload ke YouTube. Nah, itulah mulai banyak orang ini order gitu. Dulu masih bisa jual tinggi saya. Gitu ya? Iya. Masih bisa jual green bean-nya 180.000 Masya Allah ya. per kilo robusta. Ngalahin Arabica ya? Betul. Robustanya dia yang fenomenal itu bisa ngalahin Arabica harganya. Masya Allah ya. Wah, Betul. Terus lanjut. Nah, mulai ternyata saya malah ini ketagihan proses kopi yang nyeleneh. Akhirnya ya walaupun ada sih yang pakemnya, tetap saya harus ada yang pakem. Tapi yang nyeleneh ini akhirnya ketagihan. Setiap panen itu harus ada prosesan baru. Setiap tahun harus ada olahan baru yang keluar. Nah, walaupun nanti akhirnya akan mengerucut juga. Dipilih mana nih yang paling laku. Yang nggak laku kita tinggalkan. Oh gitu. Tetap mengerucut. Jadi sampai sekarang masih produksi Masih robusta fermented. robusta masih, kalau robusta Natural fermented. fermented. Iya. Dengan tambahan varian baru yang fermentednya. Oh gitu. Jadi ada lagi nih. Ada yang lagi baru-baru. seperti honey fermented. Honey fermented. Iya, gitu. kayak gitu-gitulah. Bahkan ada full wash fermented. Full wash fermented. Masya Allah ini. Nanti kita kulik lagi tuh full wash fermented seperti apa, honey fermented seperti apa. Semalam kita ngobrol tentang apa tuh? Slow dry. Slow dry. Slow dry. Jadi banyak itu. Di otaknya tuh banyak semua. Bahkan saya sampai bingung gitu. Oke. Kita udah ngobrol tentang sejarahnya Mas Reza nih. Sekarang apa yang bisa diambil atau kira-kira panduan buat yang mau memulai usaha di kopi, atau yang baru memulai berkebun di kopi, atau yang baru memulai tentang kopi, apa? Punya kiat nggak, atau punya Keywordnya kalau untuk yang baru, teman-teman yang baru mau mulai di kopi, cintai kopi dulu. Jadi jangan kayak Mas Reza kemarin. Iya, jangan kayak saya kemarin. Jadi cintai kopi dulu, seneng ngopi dulu, gitu. Terus silaturahmi lah. Jangan sungkan silaturahmi. Kalau prinsip saya itu simple dalam hidup saya. Orang bodoh itu selalu merasa dirinya pintar, tapi orang pintar itu selalu merasa dirinya bodoh. Nah, oke. Jangan lupa sama kebun. Kalau ada kesempatan memiliki kebun, kalau ada kesempatan punya kebun, atau kebun yang lama ditinggalkan, kembali lagi ke kebun, tanami. Kopi kah, teh kah, macam-macam. Kopi logo atau apa. Jadi kita bisa tahu bahwa siapa diri kita di sini. Orang Indonesia ini ya nggak boleh jauh dari namanya agraris semuanya. Kembali lagi kita mau makmur ya kita harus tanam sendiri. Betul. Nah, jangan impor ya. Betul. Ya. Seperti Mas Reza ini, wah, kopinya ini udah jadi bentuknya macam-macam. Udah jadi motor, udah jadi mobil, udah jadi. Iya. Nah, walaupun blok-blokan, tapi blok-blokan jadinya bersih gitu kan. Gitu. Oke. Itu dulu, sampai sini dulu kita ngobrolnya.
setelah itu kita akan kembali lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih Mas Reza. Sama-sama Pak.